Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Gafirina Gitanayang Sunda, NIP 1994007092025052003. Jabatan Perangkat Keuangan APBN terampil di kantor Kementerian Kota Cirebon. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Dan yang kedelapan, melatih ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang sembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Rumusan 5 dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, bela negara tidak harus dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang dimulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, tertib lalu lintas, dan menghargai hak orang lain. Bangga memakai produk lokal, tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang memecah belah bangsa, memberikan pelayanan yang prima, dan senantiasa beribadah dengan baik sebagaimana mestinya. Kemampuan awal bela negara. 1. Kesehatan jasmani dan mental. Kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Ketiga, etika, etiket, dan moral. Keempat, kearifan lokal. Di antara kegiatan kesiapsiagaan bela negara ada keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Tata tempat atau presensi. Di antara ruang lingkup pengaturan keprotokolan, berdasarkan pasal 1 ayat 7, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan tata tempat pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. A. Presiden. B. Wakil Presiden. C. Pimpinan lembaga negara. D. Duta Besar Asing untuk RI. E. Menteri. F. Pejabat setingkat menteri. G. Kepala LPNK. H. Kepala Perwakilan RI di luar negeri. I. Gubernur dan Wakil Gubernur. J. Ketua Muda, Ketua MPR, DPR, DPD, BPK, MA,
MK, dan Hakim Agung. K. Bupati atau Wali Kota, dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota. Dalam implementasinya yang perlu diperhatikan, lazimnya orang yang mendapat hak untuk didahulukan dalam urutan ialah seseorang karena jabatan atau pangkatnya, seperti pejabat negara dan pejabat pemerintah, mereka disebut VIP. Dan kadang-kadang pula seseorang karena derajat dan kedudukan sosialnya seperti pemuka agama, pemuka adat tokoh masyarakat, dan yang lainnya disebut PIC. Istilah tata tempat dalam bahasa Perancis adalah présence, dan dalam bahasa Inggris disebut présence. Aturan dasar tata tempat yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Aturan kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Aturan dasar tata tempat yang ketiga adalah pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat terhormat adalah A. Tempat paling tengah, B. Tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. C. Genap 4, 2, 1, 3. D. Ganjil 3, 1, 2. Pada gambar 1 ini adalah contoh pengaturan tata posisi berdiri. Dengan catatan, pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat, dan sifat acaranya. Misalnya, pada kegiatan seminar. Yang pertama itu, presiden atau menteri atau kepala, atau gubernur atau bupati dan wali kota. Yang kedua, penanggung jawab kegiatan. Ketiga, pembicara kunci. Keempat, pembicara lainnya, tempat duduk lainnya untuk menteri atau pimpinan tinggi, LPNK, dan tamu undangan yang bukan peserta seminar. Gambar ketiga memperlihatkan contoh pengaturan tata tempat posisi duduk dalam pertemuan tatap muka atau model teater. Yang pertama, pimpinan atau moderator. Ditandai dengan angka 1 yang berada di depan atau posisi paling bawah dengan arah panah ke atas. Pimpinan duduk di tengah depan sebagai pusat perhatian dan pengemudi jalan pertemuan. Yang kedua, peserta pertemuan. Duduk berbaris di belakang menghadap pimpinan. Posisi kursi disusun simetris seperti kursi teater atau bioskop. Setiap baris diatur dari kanan ke kiri dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 menunjukkan urutan posisi peserta. Yang ketiga, arah pandangan. Semua kursi diarahkan menghadap ke depan menuju pimpinan. Panah dalam gambar menunjukkan fokus pandangan peserta ke pimpinan. Yang keempat, makna pengaturan. Model teater style ini menekankan pada komunikasi satu arah, di mana pimpinan menyampaikan informasi kepada peserta. Model ini cocok digunakan untuk pertemuan yang bersifat ceramah, pengarahan, atau presentasi. Singkatnya, gambar ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan tatap muka model teater, pimpinan berada di depan dan peserta duduk berjajar ke belakang, dan seluruh perhatian peserta difokuskan kepada pimpinan. Aturan dasar tata tempat keempat, apabila naik kendaraan, bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka yang pertama, 1 di pesawat udara, naik paling akhir dan turun paling dahulu. Kedua, di kapal laut, naik dan turun paling dahulu. Ketiga, di kereta api, naik dan turun paling dahulu. Keempat, di mobil, naik dan turun paling dahulu. Aturan dasar tata tempat kelima, orang yang dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Aturan dasar tata tempat keenam, jajar kehormatan atau receiving line. A. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. B. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.